Beredar video dua motor dinas perhubungan bernomor polisi F3991G dan F6970G viral di media sosial karena memasuki jalan tol. Kedua petugas di sub ini usai memperbaiki sirine di bengkel daerah Cinere dan mau kembali ke Bogor. Aksi dua petugas di sub ini pun menjadi sorotan dan protes khususnya para pengguna jalan tol. Namun usai aksi viral ini, Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Bogor Dadang Kosasi menegaskan dua anggota yang mengendari motor di jalan tol dinonjobkan atau diberi sanksi. Mereka dilarang melakukan pengawalan atau memandu jalan. Tindakan ini termasuk ke dalam pelanggaran karena kedua anggota di sub tersebut tidak sedang bertugas untuk mengawal. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sejumlah rangkaian informasi menarik akan kami hadirkan menikmati pagi Anda agar lebih berisi. Bersama saya Enzi Ardiwinata, inilah Cakrawala. Israel serang para medis Gaza dan blokade bantuan untuk warga Palestina. Tak terima diputus cinta, seorang pemuda ancam kekasih. Viral, kurir bawa paket-paket di luar nalar. Pemirsa, setelah sebelumnya sempat ramai dan dikritisi masyarakat, Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik meyakini adanya unsur kesengajaan setelah melakukan rekonstruksi kasus yang menewaskan kekasih Ronald, Dini Sera Afrianti. Penyidik Polrestabes Surabaya menjerat Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR Edward Tanur, dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pasal itu disepakati setelah penyidik melakukan rekonstruksi dan gelar perkara kasus yang mengakibatkan kekasih Ronald, Dini Sera Afrianti, meninggal dunia. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menyatakan penyidik menemukan fakta baru bahwa tersangka sengaja melindas korban menggunakan mobil hingga korban meregang nyawa. Tindakan itu dilatar belakangi cekcok dan rasa sakit hati tersangka terhadap korban. Menghilangkan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan. Sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP, subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Polisi juga telah memeriksa kondisi kejiwaan tersangka lantaran ia tega menganiaya dan merekam korban saat kondisinya sekarat. Tersangka juga telah menjalani tes urin untuk mengetahui apakah ia mengonsumsi obat-obatan terlarang. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa KPK di kawasan Barito, Jakarta Selatan. Sementara itu, setelah ditetapkan tersangka, Syahrul menyerang balik Komisi Anti Rasuah itu dengan melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan atas penetapan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menunjuk Hakim Alimin Ribut Sujono yang akan mengadili perkara itu. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo rencananya akan digelar Senin tanggal 30 Oktober 2023 mendatang. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada Kamis malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengawalan ketat petugas. Syahrul Yassin Limpo datang mengenakan topi dan juga masker. Penjemputan paksa Syahrul Yassin Limpo dilakukan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, alasan penangkapan Syahrul Yassin Limpo ini karena ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Syahrul terlibat dalam praktek dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan Republik Indonesia. Selain Yassin Limpo, KPK juga menjerat Sekjen Kementan Kasdi Subagiono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Hal itu silahkan nanti diuji di proses pra-peradilan, KPK hadir dan siap hadapi. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus begitu ya, untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aksi yang saat ini tak pantas ditiru ya. Seorang oknum anggota TNI yang bertugas di Yonif Batalion Infanteri 432 Kostrad Makassar nyaris adu jotos dengan anggota Lantas Polres Sika.
Peristiwa ini terjadi saat oknum anggota TNI itu tidak terima ketika ditegur anggota Satlantas karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Tidak pakai helm kok begitu. Seorang oknum TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Infanteri 432 Kostrat Makassar nyaris adu jotos dengan anggota Lantas Polres Sika di ruas Jalan Ahmad Yani, Maumere. Video kejadian ini sempat viral di media sosial. Oknum anggota TNI tersebut tidak terima ditegur oleh seorang anggota Lantas Polres Sika lantaran tidak menggunakan helm saat berkendara. Akibat perbuatannya, oknum TNI tersebut langsung menjalani pemeriksaan di Makodim 1603 Sika. Saat ini sudah selesai permasalahannya, itu ada sedikit kesalahpahaman karena kebetulan anggota tidak pakai helm dan lain sebagainya. Dandim Sika menambahkan, oknum tersebut akan dikembalikan ke satuan untuk menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, pemirsa, sungguh terlalu perbuatan seorang pemuda di Kabupaten Bungo, Jambi. Hanya lantaran tak terima percintaan mereka berakhir, dia lantas nekat memeras mantan kekasihnya. Lantaran tak terima diputus hubungan, pelaku berinisial ES mengancam akan menyebar video intim korban di media sosial. Tatahan terus diminta menyerahkan sejumlah uang, korban pun mengadu ke orang tuanya lalu melapor ke polisi. Setidaknya korban telah mengirimkan uang kepada pelaku sebanyak 25 kali dengan nilai total 2,5 juta rupiah. Tak hanya itu, pelaku juga memecahkan kaca jendela korban saat korban menolak bertemu. 25 kali lebih transfer dana. Inilah merupakan bentuk pemerasan yang dilakukan oleh si pelaku dengan cara menakut-nakuti pelaku akan menyebar. Ya, sebelumnya mantan sejoli ini telah menjalani asmara selama 3 tahun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pabrik tisu di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur luluh lantak dilalap si jago merah. Tak ayal, peristiwa kebakaran ini sempat membuat para karyawan panik hingga berhamburan keluar. Kebakaran pabrik tisu ini terjadi sekitar pukul 10 pagi ketika sejumlah karyawan sedang bekerja. Tiba-tiba saja terdengar ledakan dari sebuah gudang. Menurut keterangan karyawan pabrik, kebakaran pertama kali disebabkan oleh kendaraan forklift. Tiba-tiba api semakin membesar dan menghanguskan seluruh isi pabrik. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi pabrik. Akibat kebakaran tempat konverting atau gudang produksi ini, membuat karyawan yang sedang bekerja lantas berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sementara itu, untuk mengatasi kebakaran hebat, PT Sun Paper Source BPBD Kabupaten Mojokerto mengerahkan semua pemadam kebakaran, dibantu dari pemadam kebakaran BPBD Sidoarjo dan beberapa pemadam dari perusahaan di sekitaran Ngoro Industri. Total mobil pemadam kebakaran yang diturunkan mencapai belasan. Pemirsa, gara-gara warga putus asa akibat kekeringan yang melanda, mereka beramai-ramai mencoba mencari sumber air dengan mengebor sumur hingga kedalaman 130 meter. Namun bukannya air bersih yang keluar, justru air bercampur gas yang menyembur. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga Kampung Lui Kotok, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan semburan air bercampur gas di tengah permukiman warga. Peristiwa ini bermula saat warga berinisiatif mengebor sumur karena mereka kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Warga sudah melakukan pengeboran selama sekitar 1 bulan, namun tak kunjung mendapatkan sumber air. Hingga akhirnya pada kedalaman 130 meter, tiba-tiba semburan air dan gas terjadi. Dan pengeboran udah kurang lebih sebulan tidak dapat air dengan kedalaman kurang lebih 130 meter. Tiba-tiba ada semburan air campur gas. Nah, itu ya. Petugas BPBD dan pemadam kebakaran masih berupaya menutup semburan.
Untuk mencegah korban jiwa, petugas terpaksa mengevakuasi warga untuk sementara waktu dan meminta mereka tidak mendekat ke sekitar lokasi semburan. Berita yang satu ini mungkin membuat miris pemirsa. Siswa SD Negeri 7 Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, selama setahun terakhir ini terpaksa belajar di ruang sempit bekas rumah guru. Hal ini terjadi lantaran ruangan kelas mereka terbakar dan tak kunjung selesai diperbaiki. Siswa kelas 2 SD Negeri 7 Bulango Utara belajar di ruangan yang sempit dan pengap setelah gedung kelas mereka terbakar pada bulan Mei 2022 silam diduga akibat korsleting arus listrik. Alhamdulillah. Jadi hari ini gedung yang terbakar saat itu adalah gedung kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. 1 tahun pasca peristiwa itu, sisa-sisa kebakaran masih tampak terlihat. Akibat kebakaran ini, 30 siswa yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 harus pindah ke gedung sementara untuk belajar. Pihak sekolah menggunakan ruangan perpustakaan sebagai tempat belajar untuk kelas 1. Sementara siswa kelas 2 dan kelas 3 bergantian untuk menggunakan perumahan guru yang tidak ditempati sebagai ruangan kelas. Perumahan guru itu kan sempit, khususnya itu kelas 2 itu dikatakan memang jauh dari layak untuk kegiatan pembelajaran. Kini 1 ruangan kelas sudah masuk dalam anggaran dana alokasi umum dan sudah mulai diperbaiki. Namun untuk 2 kelas lainnya, pihak sekolah masih belum mengetahui kapan akan diperbaiki. Kita ke informasi luar negeri, pemirsa. Perang di jalur Gaza semakin tak terkendali. Bahkan Israel semakin brutal, bukan hanya menyerang bayi, anak-anak dan lansia serta warga sipil, kini mereka menjadikan para medis sebagai target serangannya. Tak hanya itu, Israel juga memutuskan aliran listrik di Gaza. Mereka mencoba membungkam warga Palestina untuk menyampaikan pada dunia seperti apa kebengisan mereka. Seorang anggota paramedis rumah sakit di Gaza tak bisa menahan kesedihannya karena terus-menerus mengangkut korban kebiadaban perang Hamas Israel. Apalagi mereka yang dievakuasi sebagian besar adalah anak-anak yang tak berdaya. Ada 4 petugas medis yang syahid. Salah satunya adalah pria yang menangisi bayi-bayi Gaza yang terluka tadi. Palang Merah Internasional menegaskan kepada Israel untuk menghormati hukum kemanusiaan, bahwa warga sipil, petugas dan fasilitas kesehatan, infrastruktur sipil harus dilindungi dan tidak dijadikan sasaran. Namun seluruh tindakan Israel di Gaza mengabaikan itu semua. Tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar, tidak ada internet, dan tidak ada air, serta tidak ada makanan untuk warga Gaza. Israel memblokade semua bantuan untuk warga Palestina di sini. Saat ini warga di Gaza hanya bisa mengandalkan aki mobil untuk mengecas handphone karena genset sudah kehabisan bahan bakar. Mereka harus melakukan berbagai cara agar tetap bisa berkomunikasi dan menyebarkan kekejaman Israel pada dunia. Sementara itu, pemirsa, rumah sakit Gaza kehabisan obat-obatan serta peralatan medis sehingga mereka kesulitan mengobati para korban. Manajer rumah sakit Al-Shifa menyebut tempat itu sekarang bukan lagi rumah sakit, melainkan kuburan massal. Karena Israel memblokade total seluruh suplai energi, makanan, dan obat-obatan untuk Gaza, rumah sakit kesulitan mengobati korban luka. Bila tidak ada aksi cepat untuk memulihkan keadaan ini, akan ada banyak nyawa yang hilang karena tak bisa diselamatkan. Hingga saat ini, jumlah warga Gaza yang meninggal dunia sedikitnya 1.100 orang. Sementara korban luka setidaknya 5.339 orang. Di tepi barat, korban meninggal dunia 28 orang dan korban luka 150 orang. Sementara di pihak Israel mengklaim ada 1.200 korban tewas dan 3.007 korban luka. Viral, kurir bawa paket-paket di luar nalar. Selanjutnya akan hadir di Cakrawala, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya pemirsa, waspada nih ya, musim kemarau ternyata tak hanya banyak muncul ular-ular yang kelaparan menuju ke permukiman warga, namun juga buaya. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, ini nampak 3 buaya muncul di Sungai Semampir yang padat penduduk.
Bahkan kemunculan mereka terjadi pada siang hari. Inilah gambar video penampakan buaya di sungai kawasan Semampir, Surabaya. Penampakan buaya ini direkam oleh salah seorang warga Semampir Indah dan viral di media sosial. Menurut warga setempat, di sungai tersebut memang ada buaya. Namun tidak hanya satu, melainkan ada 3 buaya yang berkeliaran di sungai yang membelah perkampungan padat penduduk ini. Ukuran buaya itu mulai 1,5 meter hingga 4 meter. Penampakan 3 buaya di sungai Semampir ini sudah dilaporkan kepada petugas kelurahan. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut untuk menangkap buaya-buaya tersebut. Ya, kita beralih ke informasi viral lainnya pemirsa. Jadi ternyata ada saja ya pembeli toko online yang memesan produk di luar nalar untuk diantar kurir yang hanya menggunakan kendaraan roda 2. Seperti tayangan ini, ada kurir yang harus mengantarkan tangga bambu, anak kambing hingga pohon pisang pesanan pembeli. Ini dia paket pertama, dipesan seorang emak-emak. Pesanannya adalah seekor anak kambing. Masuk dalam tas paket, untung saja si anak kambing tidak kehabisan nafas. Kurir pun masih ragu jika si Emak Siti benar membeli anak kambing. Dan ternyata benar, karena Emak Siti mengakuinya dan langsung menggendong manja si anak kambing. Berikutnya pemirsa, seorang kurir pusing karena ada emak-emak memesan tangga bambu. Tiba di rumah sesuai alamat pemesan, sang kurir pun lega setelah dipastikan anak tangga bambunya milik si ibu, apalagi bayarnya di tempat alias COD. Urang teh mentak mesen ieu oge salaki urang teh eueuh ka Jakarta jadi hese tuak taek. Ih nuhunnya, ih da. Teh dipoto ulanya. Sok mangga dipoto sok. Iya, akhirnya kurir minta foto dulu tangga bambu yang sudah diterima si ibu. Pesanan ketiga lebih repot lagi pemirsa. Kurir harus berjuang membawa sebuah pohon pisang. Wah. Saat kurir bertanya pohon pisang dibeli untuk apa, si pembeli menjawab untuk tanaman hiasan. Mau buat apa ini, Pak? Mau buat tanaman hiasan, Pak? Hah? Tanaman hiasan. Tanaman hiasan? Iya. Pesan pohon beringin deh. Biar kontarkan. Nah, nasinya dipisahkan, Kak? Iya, kalau pohon pisang sukses diantar, besok-besok si pembeli bisa jadi pesan pohon beringin. Taruh di sini ya. Pak, taruh di situ, Pak. Dan kali pesan pohon beringin deh ya. Oke, Pak. Kita ke informasi lain pemirsa. 53 perwira tinggi TNI Angkatan Laut mengikuti upacara purna tugas. Wisudawan Pati TNI Angkatan Laut yang mengikuti acara tradisi ini terdiri dari 2 orang Pati Bintang 3 berpangkat Laksamana Madya TNI dan Letnan Jenderal TNI Marinir. Upacara wisuda Purna Bakti Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut dilakukan bersama dengan upacara peluncuran Perwira Remaja Angkatan ke-68 yang baru dilantik dari Lembaga Pendidikan Akademi TNI AL. Purna Bakti bukanlah akhir dari jalan pengabdian, tetapi lebih kepada transisi untuk terus mengabdi dengan cara yang berbeda di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah saat di mana pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama pengabdian dalam dinas militer dapat digunakan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat secara lebih luas. Acara yang diakhiri dengan pelepasan para wisudawan Purnawira TNI AL melewati Gapura Pedang sebagai simbol menghantar para senior yang memasuki masa purna bakti oleh para junior yang masih aktif untuk kembali ke masyarakat. Ya pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Cakrawala. Saatnya saya MZ Ardiwinata pamit. Jangan lupa esok pukul 7.30 pagi Cakrawala akan hadir kembali.
Dan jangan lupa untuk Anda pemirsa Antv untuk selalu scan ulang STB Anda dan temukan channel Antv supaya tidak ketinggalan program-program super keren seperti series India terbaru yang diperankan oleh Shahir Sheikh dan jadi favoritnya ibu-ibu. Juga sportainment kesukaan bapak-bapak dan series animasi kesayangan anak-anak. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.